dan beberapa ketentuan-ketentuan seperti misalnya terkait disabilitas, kita mengadopsi dari Undang-Undang Disabilitas, kemudian mengenai peran advokat, kita juga mengadopsi dari advokat, dan mungkin juga sudah dijelaskan oleh Pak Ketua Komisi terkait mekanisme restoratif justice. Saya kira tambahan dari saya cukup demikian. Makasih. Ya, Pak. Cukup ya, ini semua, ini korum ini semua nih, udah korum nih, semua partai ya. Lengkap ya. Ada pertanyaan kawan-kawan? Ya, silakan. Santai aja, santai. Iya, santai aja, santai. Ya. Menjadi pertanyaan nantinya, pengembalian kerugian negara atas perkara yang melibatkan korporasi itu nanti menghilangkan tindak pidana dari korporasi itu apa enggak itu? Jadi begini, khusus mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, itu ada mekanisme yang kewenangan itu diberikan kepada jaksa yang kita kenal dengan istilah Deferred Prosecution Agreement atau perjanjian penundaan penuntutan. Ini hanya terhadap subjek hukum berupa korporasi, dan itu tidak serta-merta ya, artinya pihak korporasi mengajukan untuk dilakukan DPA, penundaan penuntutan, tetapi tidak serta-merta langsung diterima, harus meminta persetujuan dari hakim. Kalau hakim setuju, maka itu ada persyaratan-persyaratan yang dimuat di dalam perjanjian penundaan penuntutan. Seperti misalnya, dia harus mengembalikan kerugian atau dampak yang timbul dari kejahatan tersebut. Dan kalau itu tidak dapat dipenuhi, maka kembali dituntut dengan penuntutan seperti biasa. Tapi kalau bisa terpenuhi, maka kemudian itu dihentikan penuntutannya. Demikian. Cukup ya, rekan-rekan ya. Ya, apalagi dua lagi. Ya. Ya, jadi gini. Jadi saat pembahasan ini saya juga terus terang saya diskusi dengan Pak Kapolri, ya, bahwa dengan penguatan ini KUHP ini kan mengatur antara state dengan citizen. Yang selama ini state begitu powerful, citizen warga negara begitu low battery, ya kan, begitu sangat tidak powerful, sangat tidak punya power. Nah, dengan KUHP yang baru ini tidak-tidaknya mendekatilah menjadi balance. Artinya dengan penguatan peran citizen, penguatan peran hak-hak tersangka, penguatan peran advokat yang mendampingi citizen, secara praktek, secara de facto, tentu kan mengurangi powernya, ya kan? Negara. Dalam hal ini kan yang paling depan kan penyidik Polri, yang paling banyak kan penyidikan Polri. Pak Kapolri justru legowo dan justru dia besar hati. Justru itu penyidik harus lebih profesional. Bukannya zamannya lagi menyidik dengan injek kaki, bukan zamannya lagi menyidik dengan nekan-nekan, kurang lebih begitu. Saya alhamdulillah kita punya Kapolri salah satu yang terbaik sepanjang sejarah menurut saya ya. Dia justru terdepan menguatkan ini, mendorong isu ini, penguatan hak-hak warga negara ini terdepan gitu loh. Walaupun prakteknya pasti lebih sulit. Kita ngomong praktek secara umum di lapangan. Di lapangan itu kan kadang-kadang kan ketemu orang diperiksa yang rengkel lah segala macam ya kan. SDM-nya di upgrade ya, kualitasnya ya, kapasitasnya, capacity buildingnya dimaksimalkan. Nah ini diskusi kita ya dengan ya. Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung, luar biasa ya sikap mereka ya. Jumlahnya kan tadi kita enggak 1.600 berapa Dim? 1.676. Ini dia. Untuk lah iya, makanya DIM tetap 1091,
DIM redaksional 295, ya udah selesai. Anda ngikutin nggak gitu loh, makanya saya bacain. Diubah 68, dihapus 91, substansi baru 131, jumlah total 1676. Ya, 1676. Oke? Satu. Tadi kan disinggung misalkan selanjutnya ada terjadi Cina, mungkin bisa dijabarkan apa tahapan selanjutnya setelah pembahasan di ini selesai gitu. Dan tadi apakah memungkinkan gitu Pak karena di selesai kan depan diterapkan di tingkat satu? Iya dong, harus segera ya. Karena KUHP yang lama ini kan sangat tidak adil dan harus segera kita ganti dengan KUHP yang baru. Urgent ini, udah apa namanya, udah sangat urgent mengganti KUHP lama ya, yang apa namanya tidak reformis, tidak demokratis itu dengan KUHP yang baru. Ya namanya undang-undang kan, namanya kita kerja di sini kan kalau bisa kerja lebih cepat ya lebih baik ya. Ya, kita lihat nanti, kan kita nggak tahu ya, Timus Timsin ini kan mensinkronisasi, tadi kan ada perubahan urutan pasal, penomoran pasal, ada apa namanya soal redaksi ya, kita nggak bisa kita kasih targetkan, tapi mereka mulai malam ini sebetulnya bisa kerja, karena kan kerja juga bisa online ya kan, besok juga kerja ya, nanti kita infokan ke kawan-kawan. Terakhir Pak, terkait mereka masih diprotes juga Pak soal apa namanya meaningful participation kemarin di koalisi. Nah itu dia. Akan ada uji publik juga nggak sih Pak nanti di jalan ini? Uji publik apa? Inilah kita udah sangat terbuka gitu loh. Udah disahkan dari sejak awal ya. Termasuk orang yang ngomong kami ini partisipasi omong kosong, mereka udah kami undang. Lebaran masih suasana lebaran kami undang kok gitu loh. Dan ini Anda lihat sendiri pasal-pasal yang masuk ini adalah pasal dari masyarakat semua loh. Gitu loh. Jadi silakan masyarakat yang menilai kami yang omong kosong apa mereka yang omong kosong gitu kan. Ya silakan masukkan ke sini ya. Yuk. Cukup ya. Yuk. Kalau mau bikin draft undang-undang jadi anggota DPR gitu loh. Saya tambahan sedikit soal partisipasi publik. Ketika kami menanggapi DIM dari putusan dari DPR, kemudian kita menyusun DIM pemerintah, itu kita melakukan diskusi yang melibatkan publik yang luar biasa ya. Jadi mulai dengan koalisi masyarakat sipil, dengan para ahli itu ada 4 kali pertemuan, dan terakhir itu dengan perguruan tinggi seluruh Indonesia secara Zoom meeting itu pada tanggal 28 Mei. Waktu itu sampai live streaming sekitar lebih dari 5.000. Ini juga, Jadi ya, kita sudah mengambil masukan. kami juga mengkritisi oknum-oknum atau orang-orang ya, lembaga-lembaga yang mengklaim mereka lah yang masyarakat sipil. Ya, kami juga masyarakat sipil dan kami wakil dari masyarakat sipil gitu kan.